Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai operasi pada bilangan pecahan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama, ada pecahan biasa. Contohnya, 3/5. 3 disebut pembilang dan 5 disebut sebagai penyebut. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Contoh, 2/1/3. 2/1/3 contoh pecahan campuran, bentuknya sangat unik. Jadi terdiri atas bilangan bulat, bilangan bulatnya di sini 2, dan 1/3 bilangan pecahan. Contoh yang berikutnya lagi, 2/3/5. Bilangan bulatnya 2, pecahannya 3/5. Maka itu disebut pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Bentuk lain dari pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Contohnya, 4,67. 0,17 ditandai dengan koma. Di belakang koma ada 2 angka, di belakang koma juga ada 2 angka. Yang keempat adalah persen. Kalau persen adalah pecahan yang penyebutnya adalah 100. Persen per 100 artinya. Contohnya 45%, artinya 45/100. Kemudian 12%, artinya 12/100. Kemudian kita akan mengubah pecahan. Contohnya, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. 9/5 dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Hasilnya 1/4/5. Dari mana 1/4/5? Kamu cari 5, penyebutnya 5, dikali berapa ya yang hasilnya dekat dengan 9? 9 itu pembilang. Maka diperoleh 5 dikali 1, 5. 5 dikali 1 hasilnya 5, supaya menjadi 9. Perlu ditambahkan berapa? 4. Jadi 9/5 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/4/5. Bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian 13/3 dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? 3 dikali berapa yang ketemunya dekat dengan 13? 3 dikali dengan 4, betul. Kemudian 3 dikali 4 berapa ya? 12. Berarti supaya 13 perlu ditambahkan angka berapa? 1. Sehingga 13/3 menjadi 41/3. Contoh yang kedua. Nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Dari pecahan desimal diubah menjadi pecahan campuran. Maka caranya kita lihat dulu. 4,67. Di belakang koma ada berapa angka ya? Oh, ada 2. Maka penyebutnya adalah 100. Karena di belakang koma ada 2 angka. Maka pecahan campurannya menjadi 4, bilangan yang depan koma, 67/100. Bisa dipahami ya? Supaya lebih paham lagi, simak contoh yang berikut. 0,000289 dijadikan pecahan campuran menjadi, di belakang koma ada berapa angka ya? 6. Maka penyebutnya 6, berarti per 1 juta. Bilangannya berapa ini? Di depan koma ada tidak? Oh, tidak ada. Maka tidak ada bilangan bulat yang di depan. Tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Karena apa? Karena pembilangnya pasti tidak lebih besar daripada penyebutnya. Kita lihat di belakang koma angka berapa? 289 per 1 juta. Contoh yang ketiga. Nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan desimal. 3/5 dijadikan pecahan desimal. Caranya bagaimana? 5
kamu ubah bisa menjadi penyebutnya 10, 100, pokoknya 10 kelipatannya ya. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Yang paling dekat, 5 itu diubah menjadi berapa? 10, betul. 5 supaya menjadi 10 perlu dikali berapa ya? Dikali 2. Karena penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. 5 kali 2, maka sini pembilangnya 3 kali 2. 3 per 5 menjadi 3 kali 2 per 5 kali 2. Sama dengan 6 per 10. 6 per 10 artinya apa? 6 dibagi 10. Dijadikan pecahan desimal. 0,6. Berikutnya. 4 per 125. 125. Kita amati dulu penyebutnya. 125 bisa dijadikan menjadi berapa? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ya, yang paling dekat adalah 1000. 125 supaya jadi 1000 dikalikan berapa ya? 8. Betul. Karena penyebut dikali 8, maka pembilang juga dikali 8. Maka menjadi 4 kali 8 per 125 dikali 8. Menjadi 32 per 1000. 32 per 1000 artinya 0,032. Berikutnya. Contoh yang keempat. Nyatakan bilangan berikut sebagai bentuk persen. Persen itu artinya per 100. 7 per 20 dijadikan persen. 20 supaya jadi 100, maka dikalikan dengan 5. Karena penyebut dikali 5, tentunya pembilang juga dikali 5. Maka menjadi 7 kali 5 per 20 kali 5. Sama dengan 35 per 100 atau 35%. Berikutnya, 2 per 15 dijadikan persen. Nah, penyebut di sini agak sedikit berbeda. Kalau tadi penyebutnya 20 sangatlah mudah dijadikan 100. Kalau 15 dijadikan 100 bagaimana ya? Maka caranya, karena tidak ada 15 dikali berapa supaya jadi 100? Tidak ada. Maka cara yang kedua kita gunakan. Caranya bagaimana? 2 per 15 dikali 100%. Maka menjadi 200 per 15% atau disederhanakan menjadi 40 per 3%. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. Menjadi apa? 13, 1 per 3%. Berikutnya, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan. Dari persen menjadi pecahan biasa. Maka menjadi bagaimana? 45%, artinya 45 per 100. Sudah selesai di sini, tetapi kita bisa disederhanakan. Dibagi berapa ya? Dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Begitu juga dengan contoh yang berikutnya. 275%, artinya 275 per 100. Karena pembilang lebih besar daripada menyebut, maka bisa dijadikan pecahan campuran. Menjadi 275 per 100. 75 per 100 bisa disederhanakan, maka menjadi 23 per 4. Bisa dipahami ya? Ya, baiklah. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan. Operasi pada pecahan. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, syarat yang harus dipenuhi, jika penyebutnya sama, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap, ya. Pengurangan dan penjumlahan sama saja. Jika penyebutnya berbeda, maka untuk menjumlahkan dan mengurangkan perlu langkah-langkah. Kita harus apa? Mencari KPK dari penyebutnya. Supaya lebih memahami, maka simak contoh berikut. Tentukan hasil 2 per 3 ditambah 3 per 5 dikurangi 1 per 2. Penyebutnya berbeda semua ya. Ini 3, ini 5, ini 2. Maka langkahnya kita cari KPK 3, 5, dan 2. Berapa ya? KPK 3, 5, 2. Ya,
KPK 352 adalah 30. Kita cari 30 dibagi 3, 10 kali 2, 20. 30 bagi 5, 15 kali, 30 dibagi 5, 6, dikali 3, 18. Kemudian 30 dibagi 2, 15 dikali 1, 15. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. 20 ditambah 18 dikurangi 15, hasilnya 23/30. Ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan ke berikutnya. Sifat operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Hasil penjumlahan bilangan pecahan pasti merupakan bilangan pecahan. Sifat komutatif atau pertukaran, namanya saja pertukaran ya. Maka jika A per B dan C per D sembarang bilangan pecahan, tentunya dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka berlaku A per B ditambah C per D itu sama dengan C per D ditambah A per B. Gitu. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika ada 3 buah pecahan, tentunya dengan penyebutnya tidak sama dengan 0, B, D, F-nya, maka berlaku pengelompokan. A per B ditambah C per D, kemudian ditambah E per F, A per B ditambah C per D dikerjakan dulu, kemudian baru ditambahkan E per F, maka hasilnya akan sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F. C per D ditambah E per F-nya dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Kalau tadi penjumlahan ada beberapa sifat, berbeda dengan operasi pengurangan. Operasi pengurangan hanya ada satu sifat, yaitu sifat tertutup. Apa sih sifat tertutup? Hasil pengurangan pecahan pada bilangan pecahan merupakan bilangan pecahan. Hanya itu sifat operasi pengurangan pada pecahan. Sekarang kita masuk dengan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, perkalian pecahan. Untuk menentukan hasil kali pecahan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Contoh, 3/8 dikali 4/7. Penyebutnya kita kalikan, 3 dikali 4, 12, per 8 kali 7, 54. Menjadi 12/54. Kita sederhanakan 12/54 sama-sama dibagi 4. Menjadi 3/14. Kemudian pembagian pecahan. Membagi suatu pecahan sama artinya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikannya. Untuk dapat memahami, simak contohnya. 3/8 dibagi 4/7. Apa sih maksud arti dari pengertian ini? Maka menjadi 3/8 dikali pecahan yang menjadi pembagi itu dibalik. Menjadi 7/4. Maka hasilnya 3 kali 7, 21, per 8 dikali 4, 32. Kemudian kita memasuki yang berikutnya, sifat operasi perkalian pada bilangan pecahan. Tentunya sifat operasi perkalian bersifat tertutup. Hasil perkalian bilangan pecahan pasti merupakan bilangan pecahan. Sifat komutatif pertukaran, A per B dikali C per D, hasilnya pasti akan sama dengan C per D dikali A per B. Tentunya pecahan-pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, yang ketiga sifat asosiatif atau pengelompokan. Tentunya sama dengan asosiatif pada penjumlahan. Maka pengelompokan ini akan menghasilkan hasil yang sama juga. Kemudian ada satu sifat lagi untuk perkalian, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif itu ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Maka hasilnya A per B dikali C per D ditambah E per F, C per D ditambah E per F dikerjakan dulu, maka hasilnya akan sama dengan
A per B dikali C per D dikerjakan dulu. Kemudian ditambah dengan A per B dikali E per F dikerjakan dulu. Kemudian hasilnya baru dijumlahkan. Kemudian kita lanjutkan pemangkatan pada bilangan pecahan. Hasil pemangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang bilangan yang sama. Contoh, 1/8 pangkat 3. 1/8 artinya 9/8 dipangkatkan 3. Artinya apa? 9/8 dikali 9/8 kali 9/8 sama dengan 729/512. Itu pemangkatan. Kemudian kita masuk ke soal latihan. Seorang mendapatkan upah 840.000 sebulan. 1/6 dari upah tersebut digunakan untuk sewa rumah. 2/5 bagian digunakan untuk kebutuhan makan dan sisanya untuk lainnya. Yang menjadi pertanyaan yang pertama, berapa bagian yang digunakan untuk keperluan lainnya? Kemudian yang kedua, berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lainnya? Maka kita simak uraian berikut ini. Upah seluruhnya ada 1 bagian. Ya. Bagian untuk keperluan lain, cara mencarinya bagaimana? 1 bagian dikurangi 1/6 yang tadi, dikurangi 2/5 bagian. Maka menjadi 13/30 bagian. Itu bagian untuk keperluan lain. Berarti yang digunakan untuk keperluan lain berapa? Ya ini, 13/30 dikali jumlah uangnya, 840.000. Maka menjadi 364.000 rupiah. Itu contohnya. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya Nana.